jali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi fadalal insana binnaqi wal bayan wal aqli wal irfan summa adabahu bil Qur'an. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati segenap ketua Padepokan Darus Salikin, ketua Harokah Dakwah, ketua Harokah Tarbiyah, ketua Harokah Sahidiyah, Dewan Asatid, para guru, ibu guru dan bapak guru, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, karena kalau disebutkan satu persatu namanya absen. Ditambah saya takut salah sebut, nanti saya sebut Al-Muharram. Al-Muharram Bapak Kiai Haji Abu Sabi itu artinya yang diharamkan. Saya takut salah sebut, jadi lebih baik tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat dan takjub kami. Amin. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul bersilaturahmi ya. Ini adalah majlis yang luar biasa ya, majlis yang bisa mengundang datangnya rahmat, barokah dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beberapa hadis Rasulullah menjelaskan di dalamnya, man ahabba yusaqallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi fayasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, fayasil rahimah, maka hendaklah dia banyak-banyak bersilaturahmi. Alhamdulillah kita seminggu itu hampir tiap hari silaturahmi. Makanya alhamdulillah semua panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Ini luar biasa. Sebelum ngaji sudah dikir dulu tahlil ya. Sing mimpin harus katanyaran. Cahanyaran. Ada perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik. Insya Allah nanti 2-3 kali. Nanti 2-3 kali sudah menjadi pimpinan tahlil di RT 13. Amin. Ya harus begitu, harus berubah. Harus berubah. Jangan nggak berubah. Jangan kalah sama ulet. Ulet aja berubah. Tadinya ulet jadi entung, tadinya entung jadi kupu. Lebih bagus apa lebih jelek? Menyenangkan apa menggelikan? Menyenangkan. Baru sekali pimpin tahlil aja auranya sudah menyenangkan. Iya. Sekali insya Allah kayak minum obat jadi obat. Dan ini jadi motivasi bagi ya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bulan November ya sudah ya. November, bentar lagi Desember. Iya, nanti Januari tahun baru lagi. Biasanya menjelang akhir-akhir tahun ini ya, persiapan yang ada adalah persiapan evaluasi ya.
evaluasi nanti Desember tutup buku gitu. Tujuannya ya hitung-hitungan, ada kemajuan apa kemunduran. Kita harapkan ada perubahan yang lebih maju. Saya sedang ancang-ancang untuk memberikan materi kajian bulanan supaya lebih jelas kajiannya, ya, karena kita utamanya pengajiannya bukan arisan ya, pengajian silaturahmi, kemudian di dalamnya ada kajian yang jelas. Saya mendapat informasi ada kitab klasik ya, yang sebelumnya saya belum pernah dengar. Justru baru saya dengar seminggu belakangan ini, itu pun informasi dari Gus Baha. Jadi Gus Baha memberikan informasi bahwa guru beliau, ya, namanya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maimun Juber, ya, Mbah Mun, punya murid kesayangan namanya Gus Baha. Ternyata Mbah Maimun Juber itu punya kitab pegangan namanya Sajaratul Ma'arif. Itu dijajakan kepada Gus Baha. Nah, baru sekarang ini mulai diekspos. Jadi saya juga baru dengar nama kitab itu. Saya coba calling, saya pesan dan saya dapat dikirim. Alhamdulillah baru beberapa hari, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah tadi kemarin saya mulai buka-buka dan tadi saya coba ulik-ulik ya, saya ulik-ulik, saya baca-baca, kok bagus gitu ya. Jadi sempat saya tulis di sebuah belangko. Nah, ibu-ibu yang bawa HP bisa dilihat di grup donatur. Grup donatur itu saya posting di situ, saya share ke situ. Ya kebetulan memang di belangko itu opnya Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Darussalikin, karena memang itulah perubahan ke depan yang akan dilakukan oleh Padepokan. Namun persiapannya sudah disiapkan karena memang terprogram. Gerakan kita harus terprogram. Jangan asal-asal kalau bikin apa-apa, nggak pantas. Ya, dirancang yang bagus gitu. Jadi ke depan langkah kita enak. Jadi situ tertera Pondok Pesantren Darussalikin, kopnya, ya, gambarnya pendidikan. Kemudian ada Al-Mahadul Islamiyu Darussalikin Harokatul Dakwah wa Tarbiyah Auliyaul Tis'ah. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Darussalikin. Jadi formal. Dan insya Allah nanti diformalkan dan dilegalkan. Makanya sekarang ini semua komponen yang ada di silaturahmi ini mempersiapkan diri untuk itu, supaya kita berubah jadi kupu, jangan ulet terus. Ya. Kalau nanti kepompong, nanti habis kepompong jadi kupu-kupu, jadi kebiasaannya lebih baik. Gitu. Nah tadi saya coba tulis. Tadi sore saya tulis di lembaran itu, ya tulisannya saya nulis. Pokoknya kan itu sebagai wujud bukti bahwa saya tadi ngaji kitab Sajaratul Ma'arif gitu. Buktinya apa? Tulisannya ada. Karena kalau nulis pasti baca. Nggak mungkin orang nulis nggak baca. Nah ini tulisan saya sendiri, ya saya bacakan sekilas nanti kita bahas. Ini baru mukadimah. Jadi saya baca cuma dapat 1 halaman. Ya mudah-mudahan walaupun cuma 1 halaman malam ini kita bahas sekilas. Nah, nanti termotivasi insya Allah untuk bulan ke depan saya akan lanjutkan. Nanti ada pasal-pasal apa yang dibahas dalam kitab itu, karena memang kitabnya tebel banget. Saya yakin kalau ibu-ibu dikasih kitabnya, bapak-bapak cenderung tidak akan dibaca. Karena biasanya baru megang kitabnya tebel banget taruh gitu ya.
Tuh. Tapi insya Allah kalau lembaran begini satu halaman, satu pasal mungkin, kalaupun nggak sempat baca, nyimak dan saya bacakan. Jadi ibu-ibu juga baca, bapak-bapak juga otomatis ngaji karena baca. Ya, sebetulnya kalau punya inisiatif dari Dewan Tarbiyah tadi itu, ya ketua Dewan Tarbiyah itu, dia baca, kemudian berinisiatif ke tukang fotokopi. Oh kok ada kiriman gini apa maksudnya nih? Mestinya tanggap. Oh mungkin buat pengajian ntar malam kali. Ya gitu mestinya. Tapi orang partai. Itu. Jadi belasnya udah kepikiran belas itu. Kan enaknya disebarin. Ya, kurang peka. Malah pada Pekok. aku sih ngomong pekok. Aku aja ngomong pekok. Orang tanggal belas ya ada posisi yang saya share itu maksudnya ada kesempatan lah kalau mau difotokopi kan bisa lembaran semua terima karena nggak semua orang pegang HP. Nah, yang pegang HP dulu lah ini hanya sekilas info saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukadimah dalam kitab mukadimatun. Nah itu bacanya mukadimatun, kalau diharakatin mukadimatun ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Simak orang. Ulake digoleki mungkin digoleki. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Muqaddimah itu artinya prakata ya. Pembukaan juga boleh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekhul Faqih Al-Imamul Alim As-Sayyidul Fadil Al-Bari'ul Alamah Muftil Muslimin Izzuddin Abu Muhammadin Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i radhiyallahu anhu wa mata al-muslimina bituli hayatihi bimanihi wa karamih. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabihi wa syarafana bi khitabihi wa adabana bi adabihi wa ja'alana min ansorihi wa ahzabihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Wa ba'du fa inna Allaha faddala al-insana bin nafsi wal bayan wal aqli wal irfan tsumma adabahu bil Qur'an wa amarahu bi kulli birri wa ihsan wa zajarahu an kulli ismi wa udwan wa arafahu anna amalahu zahiri wal batini dorban ahaduhuma mujibu li khuludil jinan wa ridar rahman wasani mujibu li dukhulin niron wa suhtid gayan ila ayahwal karimul manan. Sungguh indah. Sungguh apanya? Indah. Ya. Sastranya, susunannya luar biasa. N semua belakangnya. Artinya dalam mukadimah, dalam pembukaan kitab beliau, dalam pembukaan beliau berselawat kepada Nabi dengan ucapan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat rahmat terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa ala alihi, dan dicurahkan juga kepada para keluarganya Nabi wasalama, juga keselamatan tasliman. Qala Syekh Al-Faqih, telah berkata Syekh Al-Faqih. Al-Faqih itu orang yang ahli fikih ya, orang yang paham tentang urusan agama, itu namanya faqih. Syekh Al-Faqih Al-Imamul Alim, imamnya para ulama.
Jadi beliau gelarnya itu Sultanul Ulama. Ya. As-Sayyidul Fadil, beliau adalah Sayyid karena keturunan Rasulullah. Al-Fadil yang punya keutamaan, Sayyid yang utama. Al-Bariul Alamah, ya, yang menciptakan ilmu-ilmu itu ya, menyampaikan ilmu-ilmu, mengadakan ilmu-ilmu. Muftil Muslimin, beliau adalah ahli fatwanya kaum muslimin. Izzuddin, dengan gelar Izzuddin, oleh anak kamu. Nama beliau Abu Muhammadin. Beliau adalah bapak dari seorang putra yang bernama Muhammad. Jadi namanya Abu Muhammad. Sama kayak saya. Kalau saya Abu Syafi'i. Kalau dia bapaknya Muhammad. Kalau saya bapaknya PI. Ya, namanya Abu Syafi'i. Nama beliau Abdul Aziz bin Abdul Salam. Namanya Syekh Abdul Aziz, bapaknya bernama Abdul Salam bin Abdul Qasim, kakeknya namanya Abdul Qasim, sama dengan julukan lakopan Nabi Muhammad juga Abdul Qasim. Ya, As-Sulami, As-Syafi'i. Adalah ulama yang bermazhab Imam Syafi'i. Ya, kita kebanyakan kita pengikutnya, jadi kita nggak salah ngaji kitab karena memang mazhab kita Syafi'i, kita mengkaji ulama Syafi'i. Insya Allah nggak membingungkan. Kita lanjutkan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa mata'al muslimina, dan semoga memberikan manfaat kepada kaum muslimin, bituli hayatihi, dengan swasilah panjangnya umur beliau, panjang umurnya, panjang hidupnya, bimani wa karami, nah, dengan kemuliaan dan kasih sayangnya. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi akramana bi kitabihi, yang telah memuliakan kita dengan kitabnya. Kita ini alhamdulillah jadi dihormati, jadi terhormat, jadi mulia karena kitabnya Allah. Coba jenengan ning dinding nggawa Quran wong lo assalamualaikum. Allah itu bahwa kita hidup mulia karena dengan kitabnya kita akan menjadi orang yang takwa, karena Al-Quran tadi dibacakan sama Pak Wiji, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Orang yang takwa, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Maka di sini segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita semua dengan wasilah kitabnya. Makanya ini motivasi kita supaya kita sregep ngaji. Ora apa-apa gradul-gradul terbata-bata, pahalanya malah 2. Tuh. Tapi kalau bacanya lancar, nanti kumpul kiromil baroroh dengan malaikat-malaikat yang mulia. Nah, jadi tenang aja biar terbata-bata dapat pahala 2 ben, rasa ngelancarnya ya. Sesuk kita mimpin tahlil ke pator meneh. Insya Allah engko nek sering jadi lancar. Alhamdulillah. Bahasa Robana bi khitabihi, dan Allah pun memuliakan kita. Ya. Bi khitabihi dengan apa? Khitab itu orang yang dikhitab menjadi objek yang diajak bicara oleh Allah. Pernah bicara sama Allah enggak? Tuh, orang ngerasa dong. Ngobrol sama Allah, ngobrol dong, ngemeng. Ada apa-apa tuh ngemeng. Ngomong. Kita ini hidupnya. Objeknya Allah, objek kalamnya Allah itu kita, manusia. Pedus orang, pedus nggak diajak ngobrol, makanya pedus nggak disuruh baca kitabnya. Mesti kita dimuliakan supaya apa? Kita bisa ngobrol-ngobrol sama Allah. Karena kita yang dihitung, Allah yang ngajak bicara, kita yang diajak. Itu namanya dihitung, bihi. Kita mau ngobrol sama Allah itu.
Di dalam hadis ya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridu ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran." Barang siapa yang kepingin berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama Allah, falyaqra'il Quran, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Lalu tahu sering-sering ngobrol sama Gusti Allah, ngobrol karo HP terus, karo Gusti Allah ora tahu. Itu padahal kalau ada masalah yang diminta menyelesaikan masalah Gusti Allah. Kalau ribet ngadunya sama Gusti apa sama Mama Dedeh. Ribet, jangan ngadu sama Mama Dedeh. Ntar jadinya aib disebar kemana-mana. Ya, ngadu sama Allah. Itu wasarofana bi khitabihi. Wa adabana bi adabihi. Dan Allah mengajarkan kepada kita tentang adab dengan apa? Dengan adabnya Allah. Kita itu suruh bersifat, menggunakan sifat-sifatnya Allah. Tentunya pada sifat-sifat yang boleh digunakan. Karena ada sifat-sifat Allah yang tidak boleh digunakan oleh manusia. Contoh wujud, nggak bisa. Kita ini tidak wujud hakiki, kita bakal nggak ada. Kalau Allah wujud terus. Kita nggak kidam. Nah, kalau Allah kidam sudah ada tanpa ada yang mengadakan, awal tanpa ada permulaannya. Kalau kita adanya baru. Bako nggak boleh kita ini bako, karena bako itu sifatnya Allah yang sendiri, khususian. Kita nggak mungkin kekal karena sebentar lagi cepat atau lambat kita pun akan hilang. Ukhalafatul hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Oleh podo, Gusti Allah kok mirip Pak Warto, lah lu jadi repot lagi. Jadi nggak bisa ke Pak Warto yang mirip banyak. Ya, itu yamu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, nggak butuh apa-apa. Butuh nggak sama kita Allah itu? Belas ini ya Allah, Gusti Allah ora badhe ya, sing badhe awake dhewe. Ya kan? Kita nanti habis ini makan tempe, makan gorengan, ngeteh, Allah orang nggak ikut. Ikut nggak ikut ngeteh, nggak ikut apa. Nah, karena apa? Memang Allah mulai waktu mengkawadisi kiamuhu binafsihi. Kita tidak bisa berdiri sendiri, makanya harus silaturahmi, harus menjaga kerukunan, jaga persaudaraan. Kenapa? Kita jujur, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus saling gotong royong, bantu membantu, saling melengkapi. Jangankan masalah besar, masalah yang paling ringan, orang nganggu kulaan, tidak pakai tenaga, itu tanpa orang lain pun kita tidak bisa lakukan. Contohnya senyum. Kapan kalau mau buktikan silahkan dulu berdiri di Gang Makmur senyum sendiri-sendiri kalau berani. Tidak bisa, ya itu makanya kita tidak bisa Allah seperti itu. Ya, jadi sifat-sifat yang boleh ditiru seperti sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Itu dipakai sifat Allah boleh sama suami yang sayang. Semakin hari semakin bertambah sayang, suami sama istri makin sayang. Terus makin tua makin sayang. Gitu. Itu ini sifat Allah. Kan kita nih khalifah. Itu ya. Banyak lagi nanti sifat yang boleh. Ya. Nah, kemudian Ba'dahu bi'adabihi wa ja'alana min ansori. Dan Allah telah menjadikan kita sebagai pembantu-pembantunya. Kita bergerak di bidang dakwah dalam rangka apa? Menjadi ansarullah. Menjadi ansarullah. Membantu Allah untuk menyampaikan risalahnya lewat dakwah, lewat tarbiyah, lewat pendidikan. Ini luar biasa. Ya, kita menjadi ansornya, ansarullah. Itu ya. Wa ahzabihi itu dimasukkan dalam dijadikan
golongannya Allah, rombongannya Allah, pasukannya Allah. Azab. Ini kita digolongkan orang-orang itu luar biasa kita ini. Tentara-tentaranya Allah. Makanya kalau mati, matinya fisabilillah itu nggak mati, dia hidup terus dapat limpahan rezeki yang melimpah ruah. Orang yang mati di jalan Allah itu. Nah itu kira-kira isinya gitu. Kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi. Dan semoga selawat, sholatullah atau rahmat Allah nantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarganya dan seluruh sahabatnya. Ini di mukadimah beliau, bukaannya begitu kitabnya. Lumayan. Wa ba'du fa innallaha fadolal insana binaqi wal bayan. Ini belum mulai. Wa ba'du dan sesudah itu, sudah misalnya berselawat ya, menyampaikan sesuatunya. Wa ba'du itu artinya dan sesudah itu, amma ba'du adapun sesudah itu, gitu tuh amma ba'du. Terus ngajak tahlilan ngono itu dipakai amma ba'du. Wa ba'du fa innallaha maka sesungguhnya Allah fadolal insana telah mengutamakan manusia. Siapa yang diutamakan? Manusia. Siapa itu? Kita. Saya ngono lho. Maunya rame-rame. Saya. Manusia apa ora romo apa ora pede di menungso. Saya. Sendiri yo manusia rame-rame yo. Manusia. Nah, angger manusia diutamakan oleh Allah. Ainallah fadolal insana. Dengan apa Allah memuliakan manusia? Binatki natikoh. Kita ada nafsu namanya nafsu natikoh ya. Kalau kita di latifah itu, latifah itu nafsu natikoh. Itu adanya di kening gini. Ya. Di sini ya. Kalau nanti dibahaslah di Sahidiyah. Jadi Allah itu mengutamakan manusia binatki dengan diberikan kemampuan berpikir. Jadi utamanya manusia dibandingkan dengan makhluk lain karena manusia berpikir, diberi kemampuan berpikir. Wal bayan. Nah ini bayan nih, sekarang lagi bayan nih, memberi penjelasan dengan kemampuan berbicara. Makanya Allah memberikan kemampuan kita berpikir, memberikan kemampuan berbicara supaya kita berinteraksi dengan sesama manusia, bersosialisasi lewat bicara dan berpikir. Mosok lungguh wong loro diem-dieman. Suami istri kok sama-sama di WA. Duduk berdua itu ngomong ngemeng ke gitu kan, jadi ngerti maksudnya. Terus menengahe ngerti jembrat tengah tidak terus lagi lo HP lagi piye ngomongnya karo mikir kita bojoku kok anteng nih nggak begitu lagi capek ngomong nunggu aja ning kono kene cedak ngono. Nek ora ngemeng ora ngerti ya. Suami itu enggak ngerti kalau gak diomongin. Jadi maunya diminta. Ya. Yang suka minta duluan siapa sih? Bapaknya apa ibunya? Ibunya. Ayo bapaknya ngomong, jangan diam aja gitu loh. Loh. Jangan sama rumah tangga itu, nanti sama-samanya waktu di WA doang, namanya dongane samawa. Nah iso sama raba. Betul enggak? Sama raba, sakinah, mawadah, warohmah, walba, roka. Aduh ngeres we. Cedak kan enggak kudu ngeraba-ngeraba. Pasti raba mah. Iya. Sama raba, sakinah, mawadah, warohmah, wal barokah. Ngono lho. Paham ya?
makanya mikir yang ngomong itu. Berpikir dan berbicara. Jangan asal jeblak wae, mikir. Mau pengajian bulanan lu mikir sih, sebulan apa seminggu sebelumnya apa 2 minggu sebelumnya. Aku besok apa ya, program apa yang ini ya. Ojo bolak-balik. Alhamdulillah kemarin kita wis do ngerti. Ini maulidan. Pawai wis do ngerti wis. Wis rampung acarane. Bolak-balik mikir supaya nanti ngomong tuh nggak bingung gitu loh. Pikirin aku sesuk arep ngomong apa ngono lho. Wis ngerti arep ngadepi anak buah itu mesti ngomong gitu loh. Mikir ya. Arep ngomong apa sesuk ngono lho carane. Arep apa-apa yo mikir sik ngomong apa. Arep pimpin tahlilan barang ngono ngomong yo dilancarno sik bukune itu waca olak-walik. Terus badine gempun ya Pak Jane ampun seminggu luwih oleh ngapalno. Pas teng mriki ora do grogi ngono. Itu perlunya diberikan pikiran untuk apa? Menyerap ilmu pengetahuan untuk merekam pikiran kita itu untuk nge-save kayak memori itu loh, save simpen. Kayak anggur ngaji ini mikir nanti kesimpen sampai rumah masih ingat. Tapi nek jenengan memori ini kebak ya lemot diputer itu nguser sih. Mulane nek itu memori ini dikosong-kosongin arep mangkat ngaji itu. Ngaji kok memori ini dikebaki. Banyak beban coba itu. Kayak gitu mbok jujur mbok diplomatik. Beban apa jane? Jangan terlalu terbebani nanti hidup pun jadi berat. Hidup itu yang enjoy aja loh. Kenapa? Karena tidak terbebani oleh apapun. Orang kita mau kemana? Ini nggak mau kemana-mana. Tujuan kita jelas satu, Robi anta maksudi. Yang kita cari apa? Waridoka matlubi. Udah tujuan kita Allah, yang kita harapkan ridho Allah. Udah beban apa? Sangat gampang. Istri pengen cari ridhonya Allah. Udah cari aja ridhonya suami. Angger suami ridho, apa ridho? Gusti Allah ridho. Mangkat ngaji pamitan Pak, Bu iki mangkat ngaji cium tangan blok cium iki kanan kiri. Seneng enggak kira-kira suami digituin? Banget. Ya. Seneng kok. Oh, dengerin Bu. Asik. Contohnya besok, contohnya. Ini penting. Saya sampaikan. Ketika dulu kita belum punya suami, memang ada dalil ridho Allah biridhol walidain. Ridho Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Durung duwe bojo. Begitu duwe bojo, itu suami ya Allah ya Rob, saya terima nikahnya dan kawinnya Mursiem binti Wakijan. Misalnya nih, aku di Mursiem ini, aku Mursiem binti Wakijan. Dengan maksud tersebut tunai itu tanggung jawab kedua orang tua, otomatis pindah di pundak suami. Gini betul. Dunia akhirat tanggung jawab suami. Karena kalau mau cari ridho Allah, carilah ridho suami. Ridho Allah, biridho zaujaini. Jadi ridho Allah itu ada pada ridho suami. Boleh. Rungokne sing ngomong yang rungokne. Wong kon rungokne. Pamitan gitu loh. Ngaji pamitan. Itu malu lang. Tolong istri ya. Jenengan para istri kopat kapito kaya ulo tapak angin. Ya ora oleh ridhone suami, ora berkah. Dadi pegawai pejabat apa gajimu gede berkahe ora ono. Kok bilani mangkat esuk malah bengi anak sampai pontang-panting ora keurus ora ridho. Nek suami gak ridho itu gak berkah. Paham nggih? Jadi hidupnya gak terbebani apa-apa. Gak ada beban apa, kita cari ridho Allah kok. Yang penting suami ridho, kan gitu. Itu gampang, Pak mangkat ngaji, timbang kanan kiri, gitu. Nah perlu terus, Pak ininya belum, ngono masih gelem. Ngono betul Pak Tarso kira-kira dengan Pak
Ikine urung ngono terus jenengan turun betul. Gelem betul manjat lah. Ini dah. Besok kalau mau ke Pak Prato cium tangan. Kan ya. Udah, jangan terbebani. Makanya pikiran kita ini harus bersih, ya. Jangan dipenuhi dengan hal-hal yang memang bukan kebutuhan kita. Tolong, saya lihat YouTube saya. Ya, kita harus berubah. Buat apa susah? Susah itu Tak ada gunanya. itu apa? Itu tidak ada beban kita. Kita diskusikan tentang itu. Ketika roh kita bertauhid, maka kebutuhan jasad terpenuhi, full tercukupi. Udah kita bertauhid kok, kebutuhan jasad terpenuhi. Kurang apa sampean? Ayo. Dunia sampai ambil ini semua buat kita, buat kepentingan jasad. Makanya pikiran dijaga karena pikiran ini yang membuat kita lebih mulia dari makhluk yang lain. Jadi kalau kita gunakan ini untuk menyerap ilmu pengetahuan, itu malaikat aja turun. Kita majlis kita ini malaikat turun. Semua malaikat mengembangkan sayapnya. Mengembangkan sayapnya gini. Sampai tidur. Terus sayapnya malaikat kayak apa? Turun dikembangkan sayapnya gini. Saking hormati sama kita. Gak ngeliat tuh sampean. Oh itu mana itu pakaian hijab, pakaian ketutup malaikat yang nuakai orang kecong aku yang delong. Iya. Ayo lihat. Siapa yang melihat malaikat? Ada berapa coba? Ada berapa? Siapa yang melihat? Itu yang melihat yang punya indra keenam. Mbah Min mana sih? Ada malaikat berapa yang datang, Mbak? Masuk angin, Pak Min. Oh, masuk angin ya. Ahmad tidak kena angin. Saya lihat. Ahmad tuh ada berapa tuh? Ada 100.600.000 tuh. Gak percaya? Hitungan dewe nih gak percaya. Malaikat turun, kembangan sayap. Makanya kadang-kadang di pengajian gitu, kadang-kadang pas malaikatnya rada capek ini kan sayapnya digoyang dikit loh. Wes liar. Ngono kan di pengajian penyakitnya mak liar itu malaikat sayapnya ngubah. Mungkin kesemutan lebih itu coba sidik ngono sayapnya lebar ya. Tapi ingat begitu selesai pengajian, malaikat berlaporan kepada Allah, beristighfar, memohonkan ampun untuk semua anggota majlis yang hadir ada di majlis itu. Terus Allah langsung jawab, ishadu ya malaikati anikot ghafartu lahu qabla ayyakuma fi majalisihi. Saksikan semua malaikatku, semua yang hadir ini sudah aku ampuni dosanya sebelum dia bangkit dari duduknya. Alhamdulillah. Itu mergo pikir. Siapa kok pikirannya gak dinggo, lambene gak dinggo, untuk bersosialisasi, untuk berbuat kebaikan, bicara sama gua ngomong ya kalau mikir, sambil dipikir, pakai dibekali ilmunya. Itu Allah melihatkan. Kalau enggak, nanti kalau hitung-hitungan tuh enggak ada bedanya kalau kebu ada bedanya. Coba ayo hitung-hitungan. Kebu punya kaki enggak? Ya. Kita? Ya. Kebu punya perut enggak? Ya. Kita? Ya. Tuh. Punya kuping enggak kebu? Tuh. Kita? Ya. Punya mata enggak kita? Kebu? Punya. Kebu punya mata. Kita punya mata. Kebu pernah baca WA enggak? Ya. Yang suka baca WA? Kita. Kebu. Kebu punya kepala, kita punya. Kebu punya otak, kita punya. Bedanya cuma satu. Otak kebu tidak diberi kemampuan berpikir oleh Allah. Otak manusia diberi kemampuan berpikir. Jadi bedanya kita dengan kebu cuma satu. Kalau satu ini nggak dipakai berarti podo karo. Kita apa Nah ya, boleh kita lanjut. Jadi jelas. Nah ya, ini jadi dalilnya itu. Kalau ditanya, saya habisin aja ini. Inna Allaha fadolal insana
binaki wal bayan. Sesungguhnya Allah memuliakan manusia itu dengan diberi kemampuan berpikir dan berbicara. Bicaranya teratur karena pakai pikiran. Enak aja, walaupun nyablak kayak bunyi selawon nih, ya di rumah no penak aja lah gitu. Kemudian wal akli wal irfan, juga diberikan oleh Allah akal dan makrifat. Irfan itu pengetahuan, kita bisa mengenal. Dengan akal kita, ya, dengan makrifat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa makrifat. Irfan itu asal dari arofa, saling mengenal, saling itu. Kalau kebun nggak saling mengenal, ambing enggak, begitu aja, ketemu ya begitu aja. Kalau kita bisa saling kenal, ini si A, ini si B, si C, si C ini bojone iki, si D ini bojone iki, ini suaminya ini istrinya. Kita bisa kenal karena kita punya akal. Akal itu proses berpikir dan dikir. Makanya akal itu nggak bisa dicari. Orangnya disebut ulul albab. Nah, nanti kita bahas lah ulul albab, udah ya. Diberikan kemampuan berakal, diberikan akal dan pengenalan, irfan, pengetahuan. Cuma ada bahu bil Quran. Kemudian Allah memuliakan manusia itu, mengutamakan manusia dengan diajarkannya manusia itu bil Quran, dengan Al-Quran. Kita diajari Allah dengan Al-Quran. Nah sekarang sudah tertulis di lembaran-lembaran mushaf. Zaman dulu Al-Quran itu ditancapkan ke dalam dada, gitu ya. Nanti kita baca nanti aja. Wa amarohu bikulli birin wa ihsan, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan berbagai kebajikan dan kebaikan, amal-amal yang soleh Allah perintahkan kita. Kemudian wa zajarohu an kulli ismin wa udwan, dan Allah melarang kita, Allah melarang manusia an kulli ismin, dari segala perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Dilarang kita untuk menjauhi manusia itu dari segala dosa dan permusuhan. Kita galang persaudaraan, kerukunan, disering-sering adakan silaturahmi ini ya. Kemudian wa arafahu ana amalahu dohiri wal batin durban, dan Allah memberitahukan kepada manusia, arafahu itu memberitahukan kepada manusia, ana amalahu dohiri wal batin, bahwa sesungguhnya amalnya manusia itu ada amal yang dohir, ada amal yang batin. Lahir kita bekerja, tapi batin kita juga punya aktivitas, dan kita bisa rasakan. Dan keduanya itu durbani, terbagi dua. Allah memberitahukan kepada kita bahwa amal kita yang dohir dan batin terbagi dua. Apa yang pertama? Salah satunya ahaduhuma mujibul li khuludil jinan wa ridho rahman. Yang pertama, ada amal lahir dan batin yang mendorong kita, yang mewajibkan kita untuk menjadi orang yang kekal di surga dan kekal dalam ridho Allah yang Maha Rahman. Betul atau tidak? Lahir batin kita bisa menjadikan kita kekal di surga, bisa menjadikan kita senantiasa berada dalam ridho Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian wasani, dan yang kedua, bahwa amal dohir dan batin kita itu mujibul lidukhulin niron wa suhtud dayan. Dan yang kedua, ingat, amal lahir dan batin kita itu bisa menjadi sebab mewajibkan kita masuk ke dalam neraka dan masuk dalam golongan orang yang dimurkai Allah. Kecuali ada kecuali. Ayyahual karimul manan, orang-orang yang dimaafkan oleh Allah yang Maha mulia dan Maha penyayang, Maha pemurah, Maha pengatur, dan lain sebagainya. Demikian mukadimah yang sempat saya nukil dari kitab Syajaratul Ma'arif. Alhamdulillah malam hari ini kesampaian juga kita ngaji kitab Syajaratul
Ma'arif, kitab klasik, kitab walian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bisa bagi saya yang membacakan, umumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah mereka sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal